Halo Sobat Premier, yuk kita bahas 3 mitos dan fakta seputar skoliosis. Yang pertama, skoliosis adalah penyakit bawaan. Sebenarnya pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Skoliosis adalah suatu kondisi di mana tulang belakang kita berbentuk seperti huruf S atau huruf C. Nah, sebetulnya skoliosis ini kita bisa bagi menjadi beberapa tipe berdasarkan penyebabnya. Seperti misalnya kongenital, idiopatik, neuromuskular, sindromik, dan juga degeneratif. Nah, skoliosis yang paling sering kita temui adalah idiopatik, di mana artinya skoliosis ini tidak diketahui dengan pasti penyebabnya apa. Sampai saat ini, keilmuan medis tidak bisa mengungkap penyebab dari idiopatik skoliosis. Pada idiopatik skoliosis, biasanya kita temui pasien ini lebih banyak pada orang perempuan, kemudian pada usia remaja, dan kemudian biasanya tidak disertai gangguan penyakit lain. Yang kedua, sering mengangkat beban di salah satu sisi pundak dapat menyebabkan skoliosis. Pernyataan ini juga merupakan sebuah mitos. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, skoliosis yang tersering adalah skoliosis idiopatik. Nah, pada idiopatik skoliosis, yang paling mempengaruhi pertambahan kurva adalah pertambahan tinggi badan kita. Pada anak perempuan, biasanya pertambahan tinggi badan ada pada usia 9-11 tahun, di mana mulai terjadi menstruasi pertama. Pada anak laki-laki, biasanya lebih telat, biasanya usia 12-14 tahun, di mana anak laki-laki mulai mengalami pubertas. Nah, mengangkat tas atau beban di salah satu sisi memang terkadang bisa membuat kebiasaan postur menjadi lebih miring. Tapi itu bukan merupakan suatu skoliosis. Yang ketiga, penanganan skoliosis harus dengan operasi. Pernyataan ini juga tidak sepenuhnya benar, karena penanganan skoliosis sebetulnya dibagi berdasarkan berapa besar kurva dari skoliosisnya. Apabila kurvanya kecil, hanya kurang dari 25 derajat, maka kita cukup melakukan observasi setiap 4-6 bulan. Apabila kurvanya 25-50 derajat, maka perlu diberikan brace untuk pasien skoliosis. Brace ini merupakan suatu korset yang dibuat khusus sesuai dengan bentuk skoliosis dari pasiennya, di mana berfungsi untuk mencegah supaya kurva tidak semakin bertambah. Apabila kurvanya menjadi besar di atas 50 derajat, maka perlu kita pertimbangkan untuk tindakan operasi koreksi skoliosis. Tapi tidak usah khawatir, karena saat ini operasi skoliosis sudah sangat aman untuk dikerjakan. Operasi skoliosis dikerjakan oleh tim multidisiplin, di mana ada dokter ortopedi spine, ada dokter saraf, ada dokter anestesi, dan seluruh tim kamar operasi yang sudah terbiasa dengan operasi skoliosis. Di samping itu, didukung juga dengan peralatan yang sudah sangat canggih, seperti misalnya ada intraoperatif monitoring, di mana saraf kita dimonitor sepanjang operasi skoliosis. Dan yang kedua, kita memiliki saat ini robotic spine surgery, di mana dengan pemasangan dengan implan dengan robotic spine surgery memiliki akurasi yang sangat tinggi, sehingga implan dapat dipasang secara akurat dan juga mencegah terjadinya cedera saraf saat pemasangan implan. Demikian Spine Corner hari ini. Saya Dr. Omar Lutfi. Salam sehat untuk kita semua.